Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas mengenai beberapa hukum dari user experience, khususnya pada kategori principle dan cognitive bias. Mari kita mulai dengan Law of UX kategori pertama, yaitu principle. Hukum pertama dari kategori principle yaitu Doherty threshold. Hukum ini memiliki fokus pada waktu respon, di mana semakin lama pengguna diminta untuk menunggu, maka pengguna akan merasa semakin tidak nyaman. Apabila memang ternyata dibutuhkan proses dengan waktu tertentu untuk memuat suatu informasi, maka sebaiknya memberitahu pengguna. Cara yang dapat desainer lakukan yaitu dengan memanfaatkan penggunaan animasi atau progress bar untuk membantu toleransi waktu tunggu pengguna. Occam's razor merupakan hukum selanjutnya dari kategori principle. Apabila terdapat beberapa asumsi yang muncul dalam suatu keadaan atau alternatif hipotesa, maka yang perlu digunakan adalah yang memiliki kemungkinan asumsi paling sedikit. Implementasi dalam desain adalah menggunakan desain yang paling sederhana dari antara sekumpulan desain yang memiliki fungsi yang sama. Desainer dapat mengelola dan meminimalisir elemen dalam sebuah desain, namun tetap memperhatikan tujuan dari desain. Selanjutnya adalah Pareto Principle yang menjelaskan bahwa dari 80% efek berasal dari 20% penyebab. Pastikan perhatian atau fokus diberikan kepada area desain yang paling memberi manfaat kepada pengguna. Postel Law atau Robustness Principle merupakan hukum yang melihat bahwa seluruh kegiatan input yang dilakukan oleh pengguna bersifat tidak terbatas. Namun, hal ini tidak sepenuhnya berlaku di sistem, dikarenakan sistem perlu memberikan output yang sederhana, namun memberikan detail sehingga tidak membuat pengguna merasa kesulitan menerima informasi tersebut. Hal yang dapat dilakukan oleh desainer adalah dengan membagi proses yang panjang ke dalam beberapa tahapan kecil. The Law of Conservation of Complexity atau Teslar Law adalah hukum terakhir dalam kategori principle. Hukum ini menjelaskan bahwa terkadang ada suatu informasi atau komponen yang memiliki tingkat kerumitan yang tidak bisa dihindari maupun dikurangi. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa melakukannya adalah dengan menerima maupun beradaptasi dengan kondisi yang ada. Desainer perlu pintar untuk merancang desain yang menarik, sehingga kerumitan pada proses di dalamnya tidak dirasakan oleh pengguna ketika digunakan. Cognitive bias merupakan kategori selanjutnya yang memiliki 4 hukum UX. Pick and rule menggambarkan bahwa pengalaman pengguna akan berkesan ketika proses yang berada di bagian utama dan akhir bukan rata-rata mereka selama berproses. Kesan tersebut didapatkan apabila selama berproses dengan sistem, pengguna merasa bahwa produk yang digunakan berguna, bernilai, maupun menghibur. Di sisi lain, jika dilihat dari sisi psikologi, pengguna akan cenderung mengingat pengalaman buruk. Melihat hal ini, desainer perlu untuk mempertimbangkan bahwa pada bagian utama dan akhir proses untuk memaksimalkan desain yang ada. Serial position effect adalah hukum selanjutnya dari kategori cognitive bias. Dalam sebuah urutan, pengguna akan lebih mudah untuk mengingat informasi yang letaknya berada di urutan pertama dan terakhir, sehingga informasi yang kurang penting dapat diletakkan di urutan tengah karena akan lebih jarang diingat jangka panjang. Von Ristorff effect atau the isolation effect berfokus pada ciri khas dari sebuah informasi yang ingin ditonjolkan kepada pengguna, dapat ditampilkan dengan desain yang berbeda. Visualisasi ini juga perlu menekankan tampilan yang baik agar tidak salah diidentifikasi sebagai iklan. Pertimbangan lainnya adalah menggunakan warna yang ramah bagi orang-orang yang memiliki kekurangan penglihatan warna. Zeigarnik Effect adalah hukum terakhir dari kategori cognitive bias yang membahas kecenderungan manusia untuk mengingat hal-hal yang belum selesai dikerjakan dibanding yang sudah selesai. Kecenderungan ini juga akan memacu mereka untuk sesegera mungkin menyelesaikan pekerjaan tersebut. Desainer dapat menambah progress bar yang akan membantu pengguna termotivasi menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat.
Pada video kali ini, terdapat beberapa referensi yang kami gunakan. Berikut adalah referensinya. Demikian video mengenai Law of UX kategori Principle dan Cognitive Bias. Semoga dapat memberikan tambahan informasi untuk kamu dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya.